Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Gunawan dari SMK Umatan Wasaton, CGB Angkatan 7, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bu Endang Pujiastuti SPD MPD, dan pengajar praktis saya yaitu Isrofatul Hidayati MPD. Sebelum kita mengerjakan panduan pertanyaan dari LMS mengenai rangkuman simpulan pembelajaran, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai definisi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin merupakan sebuah proses keterampilan dalam menentukan sebuah pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang didasari dengan nilai kebajikan yang dimiliki seorang pemimpin. Beberapa hal yang penting yang perlu diketahui dalam pengambilan keputusan meliputi bujukan moral dan dilema etika. Unsur dari pengambilan keputusan, paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, serta langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Unsur dasar pengambilan keputusan yaitu terdapat 3 unsur dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dilema etika merupakan sebuah dilema yang muncul dari permasalahan-permasalahan yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan, di mana permasalahan-permasalahan tersebut tergolong permasalahan yang berasal dari sebuah kebenaran. Dengan kata lain, dilema etika merupakan dilema antara benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral yaitu sebuah dilema permasalahan yang dihadapi di mana satu pihak adalah benar, sementara pihak yang lain adalah salah. Dalam hal ini salah berdasarkan legalitas atau regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, bujukan moral merupakan sebuah permasalahan yang muncul antara benar melawan salah. Terdapat 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, paradigma individu lawan kelompok atau individual versus community. 2. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang ketiga, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Yang keempat, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Dalam pengambilan keputusan terdapat prinsip-prinsip yang harus kita terapkan. Prinsip pengambilan keputusan atau prinsip dilema etika tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking merupakan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan dihasilkan untuk membahagiakan sebagian orang-orang yang terdampak oleh keputusan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking merupakan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking adalah memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang kita harapkan, yang orang lain lakukan terhadap kita. Terdapat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang meliputi: pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dan 3, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. 7, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan.
Sekarang kita akan membahas mengenai rangkuman simpulan pembelajaran modul titik 1 dengan menjawab panduan pertanyaan yang terdapat di LMS. Berikut rangkumannya. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tahap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang guru, segala tingkah lakunya memang dianggap sebagai role model bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus menjadi teladan bagi murid kita. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, seorang guru harus memiliki dan berpedoman pada azas pendidikan yang kita kenal sebagai Patrap Triloka. Patrap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Merupakan semboyan tersebut yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dengan peratap Triloka tersebut, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan yang tepat serta berpihak pada murid. Menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam pada seorang guru harusnya adalah nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri guru diibaratkan seperti gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh pada pembentukan karakter sebagai pendidik dan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan sebagai calon guru penggerak. Ada nilai-nilai yang harus dipegang dalam implementasi seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Keterampilan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh coachee. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen untuk terus belajar. Pendekatan coaching sistem Among dapat diterapkan dengan menggunakan mode atau metode Tirta yang merupakan kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah mereka merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Dalam kegiatan coaching yang diberikan oleh fasilitator, sangat membantu saya untuk berlatih mengevaluasi pilihan-pilihan yang saya buat. Apakah keputusan itu sudah berpihak pada siswa? Apakah sudah sesuai dengan kebijakan universal? Apakah keputusan itu bermanfaat bagi banyak orang? Apakah keputusan itu dibenarkan? Harus dapat mengetahui dan memahami kebutuhan belajar dan keadaan sosial dan emosional siswa.
Siswa harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dalam studi mereka sendiri. Dalam hal ini, guru sebagai coach adalah seorang guru karena ia menggali potensi siswanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga mereka dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Untuk membuat keputusan yang baik, keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Coaching juga memengaruhi proses belajar siswa, membantu saya dalam membuat keputusan yang tepat yang mempengaruhi lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan lingkungan yang nyaman. Sesi coaching membantu guru memaksimalkan potensi mereka dan memecahkan masalah. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan teknik coaching dalam mengidentifikasi masalah dan menghasilkan keputusan yang tepat ketika menentukan dilema etika ataupun bujukan moral pada peserta didik. Menjawab pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Di sini saya menjawab bahwa dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini yaitu guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswanya serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri, kesadaran diri atau self-awareness, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk dapat menerapkan diskresi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan mengenali berbagai pilihan dan kemungkinan hasil serta meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika di mana keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus mampu melihat masalah yang dihadapinya, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Pendidikan dengan nilai-nilai pendidik yang inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif dapat membimbing peserta didik dalam mengambil keputusan dan mengenali potensi dirinya dalam mengatasi tantangan, melakukan dan bertindak untuk kepentingan murid, menjunjung tinggi prinsip atau nilai kita sendiri, dan melakukan apa yang kita inginkan dari orang lain terhadap kita. Ada banyak cara untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pertimbangan prinsip dan langkah-langkah untuk membuat dan menguji keputusan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Dan jika masalah tersebut dilema etika atau benar versus benar, maka guru perlu melakukan pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini merupakan pertanyaan ke-6. Dengan jawaban, sebagai seseorang pemimpin pembelajaran, kita seringkali dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Tetapi terkadang pada pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam situasi problem yang kita hadapi, masih kesulitan. Contohnya, lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan menggunakan peraturan, pimpinan tidak merespon lantaran merasa lebih berwenang, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil telah sempurna. Perbedaan dalam cara pandang dan adanya dilema etika dan bujukan moral ini yang merupakan dilema etika. Untuk bisa membuat sebuah keputusan yang sempurna dan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, hal yang pertama wajib kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu masalah yang terjadi. Apakah masalah tersebut adalah dilema etika atau bujukan moral? Apabila masalah tadi adalah dilema etika, sebelum membuat sebuah keputusan, kita wajib menganalisa pengambilan keputusan tersebut berdasarkan 4 paradigma
3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dalam pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil bisa membangun lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman buat peserta didik kita. Intinya, dalam pengambilan keputusan yang sempurna terkait masalah dalam rujukan atau dilema etika hanya bisa dicapai bila dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa bila pengambilan keputusan dilakukan secara seksama melalui proses analisis perkara yang cermat dan akurat menggunakan 9 langkah tadi, maka keputusan tadi diyakini akan bisa mengakomodasi seluruh kepentingan kepada pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tadi akan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang guru, saya merasakan dampak yang begitu terasa dan terlihat terkait materi pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini. Tujuan dari belajar adalah memerdekakan siswa agar ia mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada 3 prinsip yang perlu kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. Jika kita berpegang pada 3 prinsip tersebut, tentu tantangan-tantangan yang ada akan sedikit jumlahnya dibandingkan apabila kita tidak menggunakan 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang guru, saya merasakan dampak yang begitu terasa dan terlihat terkait materi pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini. Tujuan dari belajar adalah memerdekakan siswa agar ia mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dengan semua materi yang telah kita pelajari dari modul 3.1 ini, kita mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka, keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid, karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid kita, sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan. Menjawab pertanyaan ke-9 terkait bagaimana seorang pemimpin pelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang guru adalah pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menuntun kodrat anak sebaik-baiknya dalam rangka menuntun mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang sangat baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu mencipta well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Simpulan akhir yang bisa saya dapatkan dalam pembelajaran materi modul 3.1 ini bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh seperti sistem untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntut segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat.
Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman yang tercipta sebagai well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam sebuah keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Untuk membuat keputusan yang baik, keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Ini juga membantu siswa menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Keterampilan coaching dapat diterapkan pada teman sebaya atau rekan sejawat, masyarakat terkait dengan masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan membutuhkan kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan interpersonal relationship skill. Dan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam kesadaran penuh atau mindfulness dan sadar dengan pilihan dan hasil yang berbeda. Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila yang bagus, ada banyak kasus dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Menjawab pertanyaan ke-11, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tentu seringkali kita menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, namun saling bertentangan. Hal tersebut sulit. Namun, keputusan kita ambil sebagai guru paling tidak selalu bisa berpatokan dengan 3 unsur yang berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Dilema etika sendiri merupakan 2 keputusan yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral ada 2 keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi, jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujukan moral keputusan yang benar melawan salah. Secara umum, ada pola model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa kita kategorikan seperti di bawah ini. Yang pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. 2, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. 3, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. 4, jangka pandang lawan jangka pendek, short term versus long term. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru juga harus bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, uji panutan atau uji idola. Kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Keenam, prinsip pengambilan keputusan. Ketujuh, investigasi trilema. 8, buat keputusan. 9, tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ketika saya mengambil suatu keputusan, saya berpikir hanya perlu mengumpulkan fakta dan melihat benar salahnya saja. Ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran saya saja, namun perlu mengaplikasikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya berargumen jika pengambilan keputusan cukup dengan mengambil keputusan memiliki resiko paling sedikit terhadap institusi dan diri saya sendiri.
Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengalami masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Keputusan yang saya buat saat itu seringkali didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya, dan pertimbangan saya terhadap orang lain. Jadi saat mempelajari modul 3.1 ini, saya merasa bahwa pemikiran case-based thinking adalah prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika yang selama ini biasanya saya gunakan. Dalam kasus keyakinan moral atau dilema moral, saya berada dalam situasi seperti itu. Tetapi ketika itu terjadi, saya mencoba untuk berpikir dan menganalisis baik buruknya situasi yang saya hadapi dan mengambil keputusan. Kolega, teman, atau rekan sejawat, atau anggota keluarga yang Anda anggap sebagai teladan atau panutan. Prosedur pengambilan keputusan saya tidak sama persis dengan konsep yang saya pelajari dalam modul ini, tetapi ada kesamaan. Ini berarti menganalisis unsur kebenaran, lawan salah, dan uji panutan serta idola. Pertanyaan ke-13 adalah, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 ini adalah saya menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah melalui proses pengujian keputusan yang 9 langkah ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu keputusan yang saya ambil adalah benar serta efektif. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil karena telah melalui tahapan yang seharusnya saya lakukan. Dan setiap keputusan yang akan saya ambil ke depannya akan memihak pada siswa saya, sehingga akan berdampak bagi kemajuan pendidikan. Saya juga harus mendapatkan wawasan yang berharga sebagai individu, terutama ketika melihat masalah yang saya hadapi. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya percaya bahwa pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, untuk dapat membuat keputusan yang benar dan efektif serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan, saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan pada cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Namun, sekarang saya mengerti bagaimana keputusan itu dibuat. Membuat keputusan serta dapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan memberi saya kepercayaan diri dalam membuat sebuah keputusan yang tepat. Memperhatikan keterampilan membuat keputusan ini dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh akan membutuhkan lebih banyak latihan dan pembelajaran. Demikian koneksi antar materi saya. Mudah-mudahan dengan adanya koneksi ini menambah wawasan saya bagaimana saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.